wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan abaina wa ummahat. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Majelis Dzikir Abdul Qadir Al-Jailani yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita tadi sudah manakiban relaksasi dengan zikir manakib Abdul Qadir Jailani agar hati kita jernih. Zikir itu adalah cahaya, ilmu yang akan kita terima juga adalah cahaya, dan ini adalah makanan rohani. Kalau makanan jasad kan ini kan makanan kue ini kan makanan jasad nih, nasi kita makan, KFC kita makan, makanan jasmani. Tapi makanan rohani adalah dengan ilmu dan amal. Makanya tadi pada pembukaan tadi, alladzi faddala Adama bil ilmi wal amal. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan kepada Nabi Adam, yakni kepada kita semuanya juga dan keturunannya. Dengan apa? Dengan ilmu wal amal, dengan ilmu dan amal. Maka itu bertekuk lutut yang namanya malaikat. Iri dia kepada Adam ketika Allah berfirman, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan mengutus khalifah di muka bumi. Siapa itu? Yaitu adalah Adam. Sehingga protes malaikat, kenapa engkau akan membuat manusia yang hanya akan menciptakan manusia yang hanya akan membuat pertumpahan darah di muka bumi. Kemudian Allah katakan, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Akhirnya setelah itu dibuktikan oleh Allah. Dalam argumentasi ini dibuktikan bukan hanya sekedar apa, makhluk yang akan diutus itu yaitu adalah pimpinan utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian setelah diutus Nabi Adam dari 4 unsur tanah, air, angin, api. Nah, akhirnya dites, suruh nyebutkan nama-nama oleh Allah. Malaikat, akan tetapi para malaikat tidak mampu, karena malaikat itu hanya sifat taat saja. Dia adalah nur, sifat taat, dan ini bisa terjadi sama kita kan. Makanya orang ketika dia maunya taat aja, pikirannya taat aja, dibilang malaikat kan sama orang kan. Itu. Kemudian setelah diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama itu oleh Allah kepada Nabi Adam, disebutkan semuanya. Makanya itu makanan rohani pada diri kita yaitu adalah ilmu dan bahkan ulama mencari ilmu dalam waktu 3 hari maka hati itu mati. Kita nih nggak belajar selama 3 hari maka hati itu mati. Jadi kematian manusia itu bukan hanya kematian jasad, akan tetapi hati mati itu orang mati juga. Kita nggak bisa ngapa-ngapa kan, kita nggak open, hati kita nggak cerah, sehingga akhlak kita juga pasti tidak
pasti tidak cerah. Apalagi ketika kita amalannya adalah zikir. Karena apapun yang dilakukan dalam segala amal dan ilmu itu, yaitu adalah pasti zikir. Iya kan? Salat mesti zikir. Puasa karena siapa? Karena zikir. Haji pasti apa lagi? Seluruh ibadah itu pasti zikir intinya. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah melainkan hanya dengan zikirlah hatimu itu menjadi tenang. Zikir itu menyertai segala Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun zikir di sini tentunya bertingkat-tingkat. Ada yang zikirnya cuma nyebut, kenikmatannya beda. Kenikmatannya hanya nikmat nyebut saja, tapi hatinya lalai. Nah, orang yang sudah bertariqah, yaitu adalah orang yang sudah mulai nyambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mulai bergetar hatinya. Innal ladzina qalu rabbunallah innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ialah iman apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Maka itu ketika kita berzikir maka hati bergetar. Getaran daripada hati itu, daripada jantung itu, maka dia akan mengalir melalui aliran darah, yaitu darahnya mengalir ke seluruh daging, ke seluruh tulang, sumsumnya, uratnya, kulitnya, bulunya, semuanya bergetar. Maka itu kita sudah merasakan surga naim. Orang mencapai tingkat kehusuan pada tingkatan ini, pada tarikat ini, maka dia sudah mencapai satu kenikmatan. Akan tetapi kenikmatannya itu baru dirasakan, yaitu adalah bagian kedua. Alhamdulillah bagi yang bisa merasakan. Akan tetapi orang yang sudah diberikan, sudah sampai kepada bagian hakikat, yang berzikir, yang akalnya berzikir, nafsunya berzikir, jiwanya berzikir, kan, ruhnya berzikir, semuanya berzikir. Ini orang yang sudah merasakan pada bagian hakikat, biasa kenikmatannya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah orang yang sudah zikirnya adalah zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat itu sudah menyebut dengan tidak menyebut dia sama saja. Karena ketika dia menyebut, yakni dia menyebut juga dengan Allah. Artinya kalam ini, suara ini kan punya siapa nih? Kita kan bisu aslinya kan. Dahir ini kan aslinya bisu, karena adanya ruh. Ruh itu dari mana? Daripada Allah. Yakni ruh itu takkan hidup. Karena ruh itu sendiri sesungguhnya adalah daya hidup, daya getar hidupnya Allah Subhanahu. Dan ini ada pada diri kita kan. Berarti kita menyebut dengan Allah dan disebut adalah nama Allah. Berarti yang menyebut dengan yang disebut adalah Allah. Kita di mana? Tak ada lagi kita. Ya kan? Yang disebut dengan yang menyebut adalah Allah. Berarti zikirnya orang yang ma'rifat, yaitu adalah zikirnya sudah menjadi kadim, dia sudah menjadi Allah yang mengingat dirinya, Allah yang menyebut dirinya. Dengan apa? Dengan kita digerakkan kita untuk ingat. Apa kita bisa ingat kalau tidak diingatkan? Coba. Kalau kita sudah mengaku ingat, maka kita sudah merampas haknya Allah. Kalau kita sudah merasa menyebut, akhirnya kita merasa merampas haknya Tuhan. Padahal kita aslinya bisu, tidak punya kata-kata. Kita cuma diperkatakan, diberikan suara. Kita melihat, yaitu adalah diperlihatkan. Artinya yang maha melihat itu adalah Allah. Yang maha berkata-kata itu adalah Allah. Nah, zikirnya orang yang ma'rifat seperti ini, yaitu adalah yang menyebut dan yang disebut adalah satu. Makanya ingat kamu kepada aku tidak akan sama dengan ingatku kepada aku, kata Allah.
Kenapa? Kalau orang itu berarti masih belum lebur kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifat dzikirnya, ini adalah orang yang sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asalnya dari Allah. Kita tak akan bisa, kita tak akan ada kalau tak diadakan. Ya kan? Asal kita kan dari Allah dan kita mau kembali kepada Allah. Maka itu ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah puncak kenikmatan. Mau ibadah salat, kamu di ibadah haji, kamu di ibadah apa, karena itu sudah perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhannya. Kalau tak berjumpa dengan Tuhannya, ya bagaimana akan berjumpa di akhirat nanti? Mustahil. Faman kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunia, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan lebih buta lagi. Fa adallu sabila, dan lebih tersesat lagi. Sayang kan? Di sana sudah hidup selamanya, di sini cuma kontrak kita aja, menyelesaikan tugas kita aja nih. Dalam waktu beberapa tahun lagi habis kontrak kita. Apa nasib kita ketika kita mati nanti nggak bisa berjumpa dengan Tuhannya? Lantaran di dunia adalah mazra'atul akhirah, kan tetapi tidak digunakan, sehingga kita tidak berjumpa dengan Tuhannya di dunia dan harap berjumpa Tuhannya di akhirat. Maka itu begitu nikmatnya orang yang sudah zikirnya itu adalah zikir ma'rifat. Dia mau disuarakan mau tidak disuarakan, dia semakin nikmat. Sama saja. Maka itu kalau orang masih mempertentangkan, ini kok orang ma'rifat katanya masih nyebut-nyebut. Syekh Junaidi yang agung, akan tetapi dia masih mutar tasbih. Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bukankah kewalianmu begitu tinggi di mata Allah? Kan tetapi kau kenapa masih muter-muter? Ini kan syariat kan, masih pegang tasbih, masih nyebut-nyebut kan dengan lisannya. Karena kata Syekh Junaidi al-Baghdadi, aku ini dari sini. Jadi sampai kepada taraf kewalian itu ya dari zikir itu. Artinya tetap dimakan. Syariatnya kan ada gorengan ini kan. Walaupun rasanya itu adalah kita sudah terbayang karena kita sudah pernah makan gorengan sebelumnya, sudah terbayang sama kita. Akan tetapi lebih mantap lagi ketika makan lagi itu gorengan. Rasa-rasanya kan. Dan rasanya itu tidak diwakili dengan kata-kata. Ya, rasanya ini sudah ditelan, apa bisa diwakili dengan kata-kata? Tahu, kecuali dia merasakan juga. Makanya kita ajak ngaji seperti ini, kita ngajak dzikir seperti ini, kita mengenal kepada Allah. Makanya itu urusan pribadi, urusan kita masing-masing kan sama Allah kan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang kafir ini kepada siapa? Ke kita, jangan ke orang dulu. Kita arahnya kan kepada orang kafir. Ya. Memang asbabun nuzulnya ayat ini, Rasulullah masih berdebat dengan orang kafir kan. Kalau kita nggak berdebat dengan orang kafir di luar sana, mau dikemanakan ayat ini? Harus kita tetap pakai ayat ini tetap. Karena terutamanya itu adalah pada diri. Kekafiran yang pada diri, kafir itu kan tertutup maknanya kan, tak nampak Tuhan, nampak diri, nampak makhluk. Itu orang kafir. Jangan cari kekafiran orang, kita loh kafirnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ta'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma abattum. Kamu la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma abattum, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Perbedaannya di mana? Bahwasanya orang kafir itu dia menyembah namanya. Orang yang kafir di luar maupun pada diri kita. Sama orang Nasrani pun juga nembah Allah juga nama Tuhannya. Orang Yahudi pun namanya juga Allah. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, Qul man halakas samawati wal ardh. Katakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Sama kok kan. Walakin la yu'minun, akan tetapi mereka tuh enggak beriman. Kenapa? Nabi menyembah zat, orang awam menyembah nama.
Karena lafaz Allahu ini adalah namanya zat. Paham kan? Nih, Allahu ini bukan Tuhan, tapi ini adalah namanya zat. Yang disembah itu namanya atau zatnya. Lah ini masalahnya. Maka itu Nabi katakan bahwasanya man abdal isma dunal makna, barang siapa yang menyembah nama tanpa makna, maka bahwa kafir, orang itu masih kafir. Jadi kul ya ayyuhal kafirun itu mau dipakai kemana rupanya kalau begitu? Coba kalau orang baru kenal namanya alif lam lam ha, itu adalah namanya zat. Oke lah, siapapun lah, tanyakanlah ke guru-guru tuh, tanyakanlah ke ustadz-ustadz, tanyakan aja ke kiai-kiai, Allah itu apa? Pasti kalau orang ahli i'rab dia akan mengatakan bahwasanya Allahu kalimatun, Allah itu adalah kalimat. Fahuwa ismun lizzati mawjudat, lizzati wajibatul wujud. Allahu ini adalah kalimat. Kalau diirabkan, Allah ini adalah kalimat. Fahuwa ismun, dan Allahu ini adalah nama. Nama siapa? Yaitu adalah zat yang wajibal wujud. Maka itu kalau Bapak hanya istilahnya tahu namanya saya, padahal memang nama ini sebetulnya kan memang tidak berpisah daripada zatnya kan. Tapi apakah orang kenal nama itu mesti kenal kepada zatnya? Apakah orang kenal saya itu mesti kenal dengan saya? Tidak kan? Maka itu yang disembah itu namanya atau zatnya. Ini yang jadi masalah. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar enggak nyesel nanti di akhirat. Kita tiap hari baca Yasin, tiap malam Jumat, setiap maghrib kita baca Yasin. Ada orang mati, meninggal, kita baca Yasin. Wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kenapa aku tidak menyembah Allah yang menciptakan? Fatarani wa ilaihi turja'un, padahal engkau akan kembali kepada Allah. Tapi kenapa kok tidak menyembah, kok menyembah namanya? Apalagi kalau orang menyembah patung, menyembah manusia, menyembah kerbau, menyembah matahari, menyembah, itu sudah jelas. Tapi kita ini apalagi menyembah tulisan. Maka itu katakan bahwasanya kalau kamu menyembah Allah, kamu kafir. Tapi kamu tidak menyembah Allah, kamu juga kafir. Paham? Ini kalau sama dilemparkan sama orang syariat, ini halal darah saya sama dia kan? Halal darah saya sama dia. Wah, ini pasti sesat ini. Apa nih Ustaz tak jalan lagi? Gimana ceritanya orang yang menyembah Allah kafir, tak menyembah Allah juga kafir? Ini kayak mana ini? Waktu itu makanya Abu Nawas ditanya itu. Abu Nawas itu kan ditanya tuh sama raja tuh tentang Tuhan. Manjat ke pokok dia, berhenti di tengah itu. Ditanya sama raja itu, aku ini mau ke atas atau mau ke bawah dia? Bingung Abu Nawas, apa kan raja kan? Tak sampai akalnya sama Abu Nawas. Coba kau tebak, aku ini mau ke atas ke mau ke bawah? Lah maksudnya apa? Menyembah Allah kafir dan tidak menyembah Allah kafir. Kalau kita ini kan Allah, sudah saya i'rab tadi kan.
Allahu kalimatun, Allah ini adalah kalimat, bahwa ismun, dia adalah nama zat yang wajibal wujud. Kalau menyembah nama, apa namanya? Kafirun, tertutup, tak nampak kepada zat yang punya nama, iya kan? Tapi kalau tidak menyembah yang punya nama ini, kafir juga kan? Nyatanya kita kalau yang belum kenal kepada Allah, akhirnya kita menyembah namanya kan, belum nyembah zatnya, berarti kafir juga kan? Coba. Jadi yang menyembah zat itulah yang tidak kafir. Maka dikatakan orang yang beriman. Man abdal isma fahuwa kafir, kata Imam Nawawi. Barang siapa yang menyembah nama kafir. Man abdal makna fahuwa munafik. Menyembah makna juga munafik. Man abdal isma wal makna zindik. Kan belum jelas semua nih. Kenal, tahu namanya pun zindik juga, tahu maknanya pun zindik juga. Coba. Man abdal isma wal makna bihakikatil ma'rifat, barang siapa yang menyembah nama berikut makna bihakikatil ma'rifat, dengan hakikat yang nyatalah zat tu. Kalau sudah nyata zat tu, fahuwal iman, fasammahul iman, maka itulah namanya orang beriman. Jadi nggak gampang sebetulnya Pak orang yang dikatakan beriman tuh. Kalau sudah Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang sudah kenal pokoknya itu adalah iman, cabangnya itu adalah Islam. Maka itu orang beriman itu sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu kenapa iman? Iman itu adalah ma'rifat. Semua orang Islam, tapi iman tak betul kan? Maka itu sampai dia menggampangkan sholat lah, menggampangkan puasa lah kan? Islam aja tak selesai kan? Karena Islam itu bercerita tentang hukumnya. Iman ini bercerita tentang kenyataannya, ma'rifat. Jadi orang beriman itu sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Paham ya bedanya ya? Atau sebaliknya, orang Islam belum tentu iman, orang iman sudah pasti Islam. Lah ini kita cerita iman nih. Tapi dua-duanya mesti tegak. Iman saja tak buat Islam tak selamat, karena Islam itu tempatnya amal. Iya kan? Percaya saja, walaupun percayanya ma'rifat tapi tidak bersyariat, namanya tersesat. Berarti tanpa syariat. Syariatu hakikatu bila syariatin, hakikat tanpa syariat batal. Sebaliknya, syariatu bila hakikatun atilatun, syariat tanpa hakikat dia hampa, tak ada guna lah, hampa. Makanya dua-dua iman dan Islam mesti tegak, mesti ada. Artinya kenal Allah dulu baru menyembah. Kita ini sudah keduluan menyembah, belum kenal. Padahal yang dikatakan ad-din ma'rifatullah, agama itu adalah kenal Allah, sebagaimana sabda Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kalau enggak mengenal Allah? Walaupun tak niat tersembah, pasti tersembah kepada selain Allah. Kalau nyembah tulisan, dia patung juga kan. Nyembah nama hanya sekedar nama saja, enggak kenal. Memang namanya adalah nama zat, akan tetapi kalau belum kenal kepada zatnya, kan merayau, masih tertutup kan, masih kafir kan.
Maka itu muncul perkataan tadi bahwasanya menyembah Allah kafir, tidak menyembah Allah kafir. Kalau kita belum tahu kejelasannya dan kita belum mengalaminya, nak dipikir dengan pikiran rontok rambut, rasa-rasalah, yakin dan percaya rontok rambut. Nak kita pikir-pikir macam mana nak jadi kenyataannya dengan sendirinya, tidak ada yang membimbing, tersesatkan sampai rontok rambut pun habis, semuanya pun takkan ketemu. Ini masalahnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kenal zat yaitu adalah kita ada teori yaitu adalah mengenal sifat. Dalam bagian hakikat nama sifat zat itu adalah Nur Muhammad itu sifatnya zat. Maka itu saya tulis di sini adalah Muhammad. Ini satu kesatuan nih. Jadi Muhammad ini adalah sifatnya zat, makanya di dalam zat ini kan nama zat nih. Ini zat kan, katakan ini zat nih nama nih, karena menunjukkan kepada dirinya. Di sini ada Muhammad, artinya di zat itu ada sifat. Paham kan? Karena sifat itu berdiri pada zat. Artinya sifat itu adalah punyanya zat, tak berbeda dia daripada zat, tak lain dia daripada zat. Sifatnya itu yaitu adalah Muhammad. Hakikat Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullahnya, tapi Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah adalah nabinya, pangkatnya adalah Rasulullah. Ini yang diutus nih dari zat nih, jadi sifat kan diutus. Menjadilah itu ke alam semesta. Jadi alam semesta. Jadi kita nih jadi makhluk, jadi tumbuhan, jadi apa semua kan? Jadi rahmatan lil alamin. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus. Nah, kalau cuma yang diutus itu adalah sifat zahirnya nabi, diutus sifat zahirnya nabi, mohon maaf, ini kan belum merata kepada alam semesta kan, sedangkan Allah sebut yaitu adalah rahmatan lil alamin. Seluruh alam itu selain Allah itu rahmat. Penyebab rahmat itu adalah Rasulullah. Yang mana yang dimaksud yaitu adalah sifatnya ini. Ya. Yang kemudian sebagai nabi akhir zaman yaitu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah yang berpangkat Nur Muhammad berpangkat Rasul. Dan ini telah ada pada diri kita ini, yang Nabi Muhammad bin Abdullah, nama Muhammad ini menjadi batang tubuh sama diri kita nih. Dal. Ya kan? Maka itu kemudian sifatnya Muhammad itu adalah zat pada kita, zatnya Muhammad, karena sifatnya kita ini adalah zatnya Muhammad. Kenyataannya sifat itu kita dari sana kan, roh pada diri kita nih, roh kita nih mengandung 7 sifat maknawiyah, mengandung 7 sifat ma'ani. Nih, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, ini kan bangsa roh. Bangsa jasadnya ini mengandung 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Nah, ini ada pada diri kita nih semuanya nih. Kehendak, kuasa. Kehendak. Ini alimun, ilmu. Ada kan? Hayun, hidup, semua ada kan? Sama pendengaran, telinganya ada kan? Kemudian basar ada kan? Penglihatan. Kemudian mutakallimun, kata-kata ada pada diri kita nih kan? Berarti sifat yang ada pada diri kita ini adalah zatnya Muhammad, karena dari situ asalnya. Makanya zatnya Muhammad ini adalah sifatnya Allah, sifatnya zat.
Itulah salawat, bersambung namanya. Iya kan? Dikemas menjadi kalimat, maka ribuan salawat yang keluar dari situ. Memuji-muji karena hanya inilah yang ada. La ilaha illallah Muhammadur. Ini kita tak ada di sini. Ini cuma kita yang makanya gini kepada ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kerajaan dunia, kerajaan akhirat. 7 sifat ma'ani ini, 7 sifat maknawiyah ini kan bangsa dahir pada diri kita, itu yang bersifat hewan tuh. Memasuk nih bangsa itu 7 sifat ma'ani ini yang memberi makna kepada ini, yang melazimkan nih qadirun, melazimkan kepada kudrat, kan? Berarti kuasa yang punya, yang maha kuasa, iradat, kehendak, maka dia dari asalnya daripada yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Maha nih beda, kudrat berarti kuasa, maha berkuasa sifat ruh, paham kan? Lah ini sifat binatang nih, sifat dahir pada diri tubuh kita nih, telinganya, matanya, mulutnya kan, contohnya. Nah, inilah yang memberikan makna, baru kita bisa melihat, kan, baru kita bisa mendengar, baru bisa berkata-kata, baru kita bisa hidup, baru bisa kita berkehendak, baru kita bisa ilmu, iya kan? Karena ini yang melazimkan kepada yang dahir nih kita nih, bangsa roh nih. Maka itu ini harus dikembalikan nih. Yang maknawiyah ini harus dikembalikan kepada ma'ani. Ini yang dikorbankan nih. Sekarang kan mau korban nih, iya kan? Bukan darah dagingmu itu ya aku maksud kata Allah kan. Lah ini bukan darah daging kita ini, tapi kenyataannya kan itu disuruh persembahkan kan, mim bahimatil an'am kita nih. Makanya mesti keluar dari sifat kebinatangan. Apalagi ketika menyatunya roh dengan jasad, munculnya macam-macam binatang sifatnya, nafsunya kan. Datang ularnya, macam ular kita melilit, berbisa, kalau ngomong wah pedas sekali, iya kan? Sifat binatang. Ngular kita nakal, jadi tikus kita jadi koruptor, jadi maling. Coba ini, makanya ini diserahkan sendiri, maknanya ini harus dipotong, harus dikorbankan. Makanya kalau korban yang di luar sana, korban yang syariat itu potonglah hewan. Tapi terkadang sombong juga dia, wah saya sudah berkorban, katanya berkorban sapi tahun setiap tahun ya. Tapi ini belum dikorbankan nih yang pada dirinya nih. Makanya tak sampai, padahal bukan darah dan daging itu kan, ini yang dimaksud nih, disuruh serahkan nih tak diri-dirinya nih. Itu syariat, itu syariatnya. Kalau ada berkorbanlah kita, jangan pula pelit. Nah, ini nak kita korbankan nih, nak potong hawa nafsu kita tuh, diserahkan, nak dibunuh dia, nak dikorbankan, ya, dia dibunuh, dia dimatikan. Makanya ini namanya roh ini adanya ketika ada di sini, di maknawiyah ini dia bersifat dibilang nyawa, ya kan? Sedangkan nyawa ini kita kan perintahnya mutu qabla tamut, matilah kamu sebelum mati. Kullu nafsin dha'iqatul, segala yang bernyawa. Ini kan nyawa nih. Ketika roh ini berada di jasad, namanya keluarnya yaitu adalah napas, napas keluar masuk. Paham kan? Nah. Padahal ini harus dikembalikan, disuruh dimati, karena kita kenyataannya memang mati. Makanya kalau kita sudah
merasa memiliki ini semuanya ini, ada nanti kan di sifat istighna. Kita akan ketemu tuh sifat kita yang sebetulnya tuh. Memang kaya ke miskin kita, ya kan? Ada ayat yang menyatakan wa halaqad dzakara minad dzakari wal unsa. Kemudian ada kalimat manistagna ar-ra'austag. Nah, karena dia melihat dirinya kaya. Sifat istighna nanti itu. Kita ini selesaikan nih kita dulu. Iya kan? Kenapa? Karena kita merasa diri kita kuat, merasa diri kita memiliki kan kaya, memiliki kita semuanya, hartanya sudah jelas dimiliki, jadi karun jadinya kan. Pada diri kita merasa kuat, merasa ilmu, merasa apa? Ar-ra'austagna. Itulah orang kafir tuh. Pada diri kita ini selama ini kan kita memiliki kan, kita punya hidup. Udahlah, kalau sudah kita yang punya hidup, kita punya kuat, kita punya apa-apa, payah kan? Makanya memang betul-betul kafir, tertutup, nggak nampak Allah, yang nampak adalah diri. Padahal ini semuanya nih nyatanya barang mati, cuma dia dihidupkan, ya, oleh roh nih, diberi makna nih, maknawiyani oleh ma'ani nih, dilazimkan, ya. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa. Kita ini bernyawa, Rab. Bernyawa. Nyawa itu sama dengan jiwa, bahasa Indonesianya jiwa. Dha'iqatul maut. Inilah kenyataannya kiamat. Disinilah ketemu kenyataannya kiamat tuh. Kalau ini sudah mati, nyawa sudah dicabut, maka yang nampak hanya Allah. Kiamat itu maknanya berdiri. Sementara di luar sana memaknai semua orang kan di kitab-kitab tafsir diapakan kiamat itu adalah betul juga karena dia kebinasaan, kematian. Yang bernyawa itu udah mati kan, betul, nggak salah dia, cuma pahamnya harus betul. Kan gitu kan? Kiamat. Seluruh yang 7 ini semuanya sudah beranai-anai nih. Apa namanya? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal faratil mabsus wa takunul jibalu kal ilhinil mamfus. Ini nih seperti aneh-aneh nih, dicabut, hilang dia semuanya. Kembali kepada berdirilah zat. Kiamat namanya kan, kiam itu namanya berdiri. Makanya orang baca marhaban itu kan mahallul kiam, katanya kan, suruh berdiri sampai waktu dia berdiri. Kiamat berdiri. Siapa yang berdiri? Zat lah yang berdiri. Kita dah mati. Ma'ani dah tak ada, maknawi ada tak ada. Yang ada hanya zat. Itulah kemana kita mau mencari kiamat. Makanya kiamat tak ada yang tahu kan. Kiamat, hari kiamat, hari-hari kita kiamat. Terutama di dalam salat kita mencabut nyawa di situ Allah. Cabutlah nyawa kita. Makanya bila mati kita nanti, tak ada urusan kita dengan malaikat maut, kita cabut nyawa kita sendiri. Iya kan? Karena itu bukan urusan mereka. Iya kan? Artinya apa? Malaikat maut itu sudah ada pada diri ini. Kita kan beriman kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Semua malaikat itu kita wajib percaya. Kalau kita tak kenal satu-satu malaikat ini, macam mana pula kita nak mempercayainya, mempercayai yang tak kenal, apalagi kepada Allah tak kenal kita percaya aja. Tapi percaya nggak kenal, repot kan? Mana tuh Jibril tuh? Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu.
Lah ini yang disampaikan ma'ani sifat roh inilah yang wa qulir roh min amri, inilah yang menyampaikan nih kepada zat nih. Ada sifat menyampaikan di situ kan? Pada nabi namanya tabligh, karena ini adalah hakikat ruhnya nabi. Paham kan? Bisa dipahami? Memang agak jelimet Pak, tapi kalau sudah rasanya, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ternyata inilah mekanisme kehidupan, memang inilah kenyataannya zat yang hidup nih. Ternyata kita tidak ada di situ, yang ada hanya Dia saja. Allah dan Rasul, itulah orang yang beriman, bersahadat, tak pernah putus dia bersahadat. Kita cuma baca aja syahadat, aku bersaksi. Apa yang disaksi? Siapa yang bersaksi, di mana dia menyaksikan? Bohong kan? Banyak bohong. Habis itu mengaku beriman lagi. Mana ada beriman? Allah nggak ngakui kok. Kalau kita mengakui ya, tapi nggak diakui. Kemudian malaikat maut, malaikat Israel mencabut. Pada saat kita mencabut nyawa di sinilah kita keluar daripada nyawa kita. Kita jalan naik kepada zat. Dan nanti ada prakteknya bagaimana kita mencabut nyawa Allah. Di dalam takbir, di dalam surat sifat istighna kita akan ketemu nanti kenyataannya niat di sana. Kalau kita sudah menjelaskan nanti tentang istighna, ya itulah istighna, itulah tempat keluarnya niat dari zat yang wajib al-wujud. Lain daripada itu bukan niat namanya. Kalau enggak nafsu, cita-cita dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat siapa lagi? Israfil, niup trompet. Jam mana tuh? Kalau kita nggak kenal kepada dia, boleh kita percaya? Ketika dibunyikan itu mati semuanya kan? Ketika dibunyikan itu hidup lagi kan? Coba, kita hidup dan mati itu karena ini. Tapi ada pekerjaan yang disebut, yaitu adalah Israel, niup trompet. Ketika dibunyikan dia, ditiup trompet, Allahu Akbar, diserukan dia, langsung mati semuanya. Malaikat maut pun di situ juga kan, bagiannya kan. Maka nampaklah hanya zat, jatuh dia.